誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah 1 minggu menunggu, akhirnya manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 240 kembali terbit secara resmi di Jepang pada 1 jam yang lalu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali hal menarik yang terjadi dalam satu chapter ini. Meskipun halamannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan chapter-chapter sebelumnya, namun informasi yang disajikan di dalamnya sangat padat dan sayang sekali untuk kita lewatkan. Tokyo Revengers chapter 240 mengangkat tema yang luar biasa kontroversial, yaitu mengenai The Darkness of Senju, atau sisi gelap dari Kawaragi Senju. Tentu saja hal ini membuat kita sangat penasaran mengenai apa maksud dari semua hal yang disebutkan oleh Ken Wakui. Jika kalian sudah nonton video bocoran kami kemarin malam, pasti kalian sudah tahu kan pertanyaan apa saja yang muncul. Salah satunya adalah apa alasan Kawaragi Senju menjadi ragu kepada Takemichi. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan semua penjelasan kami, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Setelah pada chapter sebelumnya manga ini dibuat kembali memanas dengan sebuah keputusan penting yang diucapkan oleh Mitsuya kepada semua orang yang ada di Jepang, kini Tokyo Revengers chapter 240 kembali dibuka dengan sebuah panel yang cukup ringan, tanpa sedikit pun ada ketegangan di dalamnya. Di mana pada panel ini terlihat Takemichi yang sedang mendiskusikan beberapa hal penting bersama dengan Hakai di bengkel D&D milik Draken dan Inui, mengenai nasib dan masa depan dari geng yang baru dibentuk oleh dirinya. Sayangnya, walaupun sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, namun di antara Takemichi dan Hakai, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyampaikan hal tersebut kepada Chifuyu, bahwa desain seragam serta desain logo dari geng Thousand Winter harus dirubah. Di tengah ketegangan ini, terlihat Chifuyu yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dengan penuh rasa penasaran, Chifuyu pun langsung bertanya kepada Takemichi dan Hakai. "Hei, apa yang sedang kalian berdua bicarakan?" Melihat kemunculan Chifuyu yang mendadak, serta mendengar pertanyaan Chifuyu barusan, tentu saja Hakai dan Takemichi seketika menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan nada terpatah-patah, Takemichi berkata seperti ini. Karena sulit diungkapkan ekspresinya, jadi kalian baca dan bayangkan sendiri saja ya dialognya. Nah, setelah Chifuyu lewat, Hakai dan Takemichi pun kembali melanjutkan pembicaraannya sambil berbisik. Mereka berdua pun mulai saling menunjuk dan saling menyalahkan. Pada panel ini, Takemichi berkata, "Hakai, sepertinya kaulah orang yang tepat untuk menyampaikan hal ini kepada Chifuyu. Bilang saja begini, karena selera fashionmu rendah, maka mulai sekarang kau dipecat sebagai seorang desainer." Mendengar ini, Hakai pun terlihat emosi. "Bodoh, jangan terlalu keras bicaranya. Nanti Chifuyu bisa mendengar semua hal yang kita ucapkan." Namun nampaknya Chifuyu sedang fokus berpikir sendirian dan tidak memperdulikan Hakai serta Takemichi yang sejak tadi terlihat mencurigakan. Di momen ini, tiba-tiba saja Chifuyu memasang wajah yang sangat serius. Chifuyu kemudian berkata, "Setelah melihat Mitsuya kemarin, terlintas sebuah ide di pikiranku. Ayo kita segera pergi menemui Mitsuya sekarang." Momen pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Takemichi, Hakai, Chifuyu, serta Inui pun akhirnya tiba di taman bermain untuk mengadakan rapat penting bersama Mitsuya. Tanpa banyak basa-basi, Chifuyu dengan wajah yang sombong pun berkata kepada Mitsuya, "Mitsuya, tolong bantu aku untuk memberikan nasihat serta arahan kepada geng baru ini. Kalau urusan desain aku ahlinya. Namun kalau urusan nasihat aku tidak mempunyai pengalaman dalam hal itu. Aku rasa kaulah orang yang lebih cocok untuk menjalankan peran tersebut." Wow, lagi-lagi Chifuyu menunjukkan tingkah konyolnya yang sangat menggemaskan. Nampaknya di momen ini Chifuyu masih merasa bahwa desain seragam yang dibuat oleh dirinya sangatlah keren. Mendengar semua perkataan Chifuyu barusan, Mitsuya pun seketika langsung setuju. Dia pun berkata dengan lantang, "Baiklah, kalau begitu aku akan mulai dari hal yang paling dasar. Mulai saat ini aku akan membuat ulang logo, seragam, serta nama dari geng baru kita." Setelah tahu jawaban dari Mitsuya, tiba-tiba saja Hakai dan Takemichi terlihat sangat senang sekali. Hal sebaliknya justru terjadi kepada Chifuyu. Dirinya terlihat sangat kaget dan sangat kesal
Karena selama ini dia sudah berjuang seorang diri untuk membuat seragam, logo, serta nama dari geng baru ini. Tapi pada akhirnya malah diganti oleh Mitsuya. Namun dengan tenang Mitsuya langsung menanggapi semua hal ini. Mitsuya berkata, "Mulai sekarang kita harus mulai serius jika ingin menantang bertarung Mikey dan geng Kanto Manji miliknya." Tidak lama berselang, Pae-Yan dan Pachin pun akhirnya direkrut oleh Hanagaki Takemichi. Tanpa pikir panjang, duo pasangan komedi ini pun langsung menyetujui ajakan dari Takemichi untuk mau bergabung ke dalam geng baru miliknya. Di saat yang bersamaan, Inui pun melakukan hal yang sama. Dengan cepat, dirinya langsung menelpon pasangan iblis kembar Toman, yaitu Souta dan Nahoya Kawata, dan langsung mengajak mereka berdua untuk mau bergabung ke dalam geng baru milik Takemichi. Mendengar tawaran dari Inui tersebut, Smiley pun terdengar sangat gembira. Dengan nada kencang, Smiley berkata, "Kau harusnya mengajakku lebih awal." Nah, dengan bergabungnya Pae-Yan, Pachin, Souta, serta Nahoya Kawata, maka saat ini geng Thousand Winter sudah memiliki 9 orang anggota inti. Di momen selanjutnya, hal mengejutkan pun kembali terjadi. Dengan kompak, Chifuyu, Hakai, serta Inui tiba-tiba saja secara bersamaan menoleh ke arah Takemichi. Dan di momen ini juga Mitsuya dengan spontan berkata kepada Takemichi, "Aku sangat mengandalkanmu, ketua." Di akhir rapat ini, Mitsuya kemudian mulai membicarakan topik yang lain, yaitu mengenai siapa member ke-10 yang selanjutnya akan direkrut oleh Takemichi ke dalam geng ini. Yang jelas, jika ingin menang melawan geng Kanto Manji, Takemichi membutuhkan orang-orang kuat serta orang-orang yang dapat dipercaya untuk bergabung ke dalam geng miliknya. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Takemichi memutuskan untuk datang menemui Akashi Takeomi. Di momen ini, Takemichi berkata kepada Takeomi, "Takeomi, aku sangat ingin sekali bertemu dengan Senju. Dalam beberapa hari ini, aku sudah berusaha untuk menelpon dan mengirim pesan kepada Senju. Namun tidak ada satupun balasan dan jawaban dari dirinya." Mendengar perkataan dari Takemichi barusan, Takeomi pun tanpa banyak basa-basi langsung mengajak Takemichi untuk mengikutinya menuju tempat persembunyian atau markas rahasia dari geng Brahman. Sesampainya di lokasi, Takemichi pun kembali dikejutkan dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Dari kejauhan terlihat Senju yang sedang duduk merenung seorang diri. Melihat ini, Takemichi dan Takeomi pun memutuskan untuk langsung datang menghampirinya. Namun belum sempat Takemichi berkata satu patah kata pun, tiba-tiba saja Senju dengan penuh emosi langsung menghentikan Takemichi. Senju berkata, "Sudah cukup Takemichi, perang sebelumnya telah membuatku sadar bahwa pada akhirnya aku tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan Terano apalagi Sano Manjiro. Aku sudah kalah, Brahman juga sudah aku bubarkan. Kawaragi Senju yang kau kenal sudah pensiun dari dunia berandalan." Wow, menarik banget bukan? Padahal Takemichi belum berkata apa-apa. Namun ternyata Senju sudah tahu mengenai apa tujuan Takemichi datang mencarinya. Di panel selanjutnya, Takemichi kembali berusaha meyakinkan Kawaragi Senju. Dia berkata, "Semuanya belum berakhir. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengalahkan Mikey dan geng Kanto Manji." Tapi sayang sekali, tidak peduli seberapa keras usaha Takemichi untuk bisa meyakinkan Senju, jawaban dari dirinya tetaplah sama. Senju selalu berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Di panel ini, Senju pun meminta Takemichi untuk tidak melihat dirinya dengan pandangan seperti ini lagi. Intinya, pada chapter 240, Senju secara tegas sudah menolak ajakan dari Takemichi untuk mau bergabung ke dalam geng baru miliknya. Alasannya juga sudah jelas ya. Pertama, Senju sudah pensiun dari dunia berandalan. Dan kedua, Senju masih trauma. Ya, kurang lebih sama dengan semua prediksi yang kita sampaikan kemarin malam. Setelah beberapa saat berlalu, kini giliran Takeomi yang berusaha untuk meyakinkan Senju supaya mau bergabung ke dalam geng baru milik Takemichi. Takeomi berkata, "Kau menyesalinya bukan? Aku menjadi gila akan kekuasaan gara-gara kau selalu mengincar untuk menjadi berandalan terkuat di seluruh Jepang. Namun ada hal yang harus kau ketahui. Baik itu aku yang menjadi gila dan salah jalan, ataupun Sanju yang pergi meninggalkan rumah, keduanya bukanlah salahmu." Mendengar ini, Senju pun tiba-tiba saja menjawab. Ternyata ada sebuah hal atau sebuah fakta gila yang selama ini dia sembunyikan. Dengan tenang, Senju berkata,
Haruchio yang berubah menjadi seorang kriminal berbahaya, serta dark impulsivity yang dimiliki oleh Mikey, keduanya adalah tanggung jawabku. Setelah mendengar semua perkataan Senju barusan, tiba-tiba saja Takemichi nampak diam dan terkejut. Takemichi sama sekali tidak mengerti mengenai apa maksud dari semua ucapan Senju barusan. Di panel selanjutnya, Senju pun kembali melanjutkan perkataannya. Mereka bertiga adalah sahabat sejak kecil yang tidak pernah terpisahkan. Mikey, Baji, serta Haruchio Sanzu. Dan akulah orang yang selalu mengikuti dari belakang kemanapun mereka pergi. Lagi-lagi sebuah plot twist cerita yang sangat luar biasa. Bahkan di akhir chapter ini, Ken Wakui pun sampai menambahkan sebuah kalimat yang cukup membuat kita panik, yaitu sisi gelap dari Kawaragi Senju. Pasti banyak banget yang penasaran dengan apa yang dimaksud oleh sisi gelap yang dimiliki oleh Kawaragi Senju. Oleh karena itu, nantikan terus ya pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Bye-bye.